Lukas pasal 11, hari Kamis tanggal 27 November 2025. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Ya, ini dimulai di ayat 1 di mana salah seorang dari murid Yesus yang minta kepada Tuhan Yesus untuk diajar berdoa. Kenapa kita lihat di sini dia minta diajar berdoa? Karena dia lihat Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Jadi seperti ini yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Melihat orang lain lakukan, mau juga lakukan. Terinspirasi dari Yohanes yang mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Jadi ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang terinspirasi yang bagus seperti itu. Yang tidak salah ya, ini bagus banget karena yang muridnya ini kita tidak tahu siapa namanya, tapi salah seorang dari situ, dari murid-muridnya yang minta diajar berdoa karena melihat murid Yohanes diajar oleh Yohanes untuk berdoa. Nah, ini hal yang bagus kalau kita melihat orang lain lakukan dan kita juga mau belajar untuk lebih bagus mengikuti contoh-contoh yang dilakukan. Tetapi yang tidak bagus nantinya kalau orang melakukan kegiatan yang tidak benar baru mau juga diikuti. Jadi tetap berhati-hati dan was-was untuk tidak semua mau ikut apa yang orang lain lakukan. Tetapi kalau hal yang baik, kita lihat orang berkumpul bersama-sama berdoa, orang berkumpul bersama-sama berbagi tentang kebaikan Tuhan ya. Hal itu yang bagus kita ikuti. Tapi kalau kumpul-kumpul hanya untuk menggosipkan orang lain, hanya untuk saling cerita kejengkelan-kejengkelan ke orang lain atau kepada bos, kepada pemimpin, cerita mertua, cerita ipar atau semua, itu bagus kita tidak ikuti. Nah, ini belajar untuk berdoa. Dia rindu juga, ini seorang dari murid Yesus rindu untuk diajar berdoa. Nah, Yesus saat diminta, Yesus berkata di sini ayat 2, jawab Yesus kepada mereka. Satu orang yang minta, tetapi Yesus membagikan kepada mereka lebih dari yang satu orang saja minta ini. Betapa Yesus murah hati, satu orang saja muridnya yang minta diajar berdoa, tetapi Yesus mengajar mereka keseluruhan. Jadi ayat 2 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ada doa di sini yang Yesus ajarkan adalah dimulai dengan Bapa, dikuduskanlah namamu. Memuliakan Tuhan, menghormati hadiratnya, kekudusannya, supaya nantinya kerajaannya datang dalam hidup kita. Apa yang Tuhan rindukan yang ada di surga bisa datang di hidup kita, mendatangkan kerajaan Allah di bumi melalui perkataan-perkataan kita, melalui tingkah laku kita, dan di sanalah Bapa dikuduskan, kerajaannya bisa datang di bumi melalui kehidupan kita. Ayat 3, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi setiap hari Tuhan Yesus itu ngajarin muridnya berdoa untuk minta makanan yang secukupnya setiap hari. Bukan bilang iya sampai 7 turunan sudah siap makanan. Supaya juga bagus untuk generasi berusaha. Kalau sudah disiapkan sampai 7 turunan ya yang generasi yang berikutnya mungkin akan enak-enak saja, tidak bikin apa-apa, sudah ada siap yang akan dimakan. Ini Tuhan ngajar berdoa untuk diberikan setiap hari makanan yang secukupnya, untuk puas, bersyukur.
untuk setiap hari yang Tuhan berikan. Enggak khawatir hari berikutnya, karena minta setiap hari kita kan cuma butuh makanan hari ini, yang besok di pembacaan Matius sebelumnya setiap hari ada kesusahannya sendiri. Nah, kalau setiap hari Tuhan cukupkan, kita bersyukur hari ini masih ada nasi, masih ada sayur, masih ada ikan atau telur, bersyukurlah itu. Jangan langsung minggu depan kami sudah tidak ada lagi. Pasti kalau kita percaya, Tuhan akan cukupkan lagi kepada kita setiap harinya. Dan di sini mengampuni, minta, mohon ampun. Tadi waktu kita berdoa ya, minta ampun atas dosa kami. Dan ini Yesus ngajarin seperti itu. Kita selalu minta ampun kepada Tuhan untuk dosa yang kita perbuat setiap waktu. Selalu ada lagi ya yang kita sadar atau tidak sadar masih lakukan. Terus minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kita berani minta dosa, berani untuk berdoa kepada Tuhan, minta dosa kita diampuni, kalau kita juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Karena di ayat 4 di sini dikatakan Tuhan Yesus, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita datang minta doa kepada Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, tapi kita tidak ampuni orang yang bersalah kepada kita, ini bukan yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus mau supaya kita mengampuni dulu orang yang bersalah kepada kita, baru kita juga bisa meminta ampun, dosa kita diampuni. Nah, kita juga sudah baca dulu di pembacaan sebelumnya itu di Matius, bagaimana saya bacakan ulang ya, Matius 6 ayat yang ke-14 tentang mengampuni, ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi indikasi kalau kita mau berdoa, ampuni kesalahan saya, ampuni dosa saya, tapi kita tidak mau mengampuni orang, ini Tuhan Yesus yang bilang di Matius 6 ayat 15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau ada orang yang diingatkan Roh Kudus hari ini, kita masih belum ampuni, mungkin perbuatannya yang membuat kita tidak senang dan kita jengkel, atau kata-katanya kah, apa saja yang bisa membuat kita tidak mau mengampuni orang tersebut, hari ini firman Tuhan datang, ampunilah dulu, ampuni orang yang bersalah kepada kita, dan Tuhan juga akan mengampuni dosa kita. Jangan kita mau gampangan aja minta ampun kepada Tuhan, padahal kita sendiri tidak mau mengampuni dosa sesama atau kesalahan sesama kepada kita. Ayat 5, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika diminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini Yesus memberikan satu perumpamaan ya, bukan perumpamaan lagi, kisah di mana
Dia bilang begini di ayat 5, jika ada seorang di antara kamu tengah malam, ini tengah malam sudah di atas jam 9 kalau begini ya, mungkin jam 11 malam atau jam setengah 12 malam, pergi ke rumah seorang sahabat. Sahabat ini sudah akrab ya, dan dia datang untuk minta dipinjamkan 3 roti. Kenapa? Karena ada sahabatnya dari sahabat itu yang sedang dalam perjalanan dan mau singgah ke rumahnya. Nah, kira-kira ini sahabatnya nggak memberitahu secepatnya, jadi dia mau beli roti, sudah tutup semua toko. Dia memberanikan diri untuk pergi karena dia kenal ini sahabatnya. Kalau cuma teman, mungkin tetangga biasa, nggak, pasti tidak berani ya pergi ketuk-ketuk pintu tengah malam. Tetapi karena dia punya sahabat, dia kenal sahabatnya ini, dia dan juga tidak selalu dia begitu. Nah, kalau setiap mungkin 3 kali seminggu tengah malam pergi ketuk-ketuk pintu minta dipinjamkan roti, pasti orang tidak mau bukakan karena sudah bilang ini lagi 3 kali seminggu minta terus, minta lagi, bisa orang tidak mau buka pintunya. Tetapi kalau ini mungkin baru kali itu dia benar-benar butuh, jadi biar tengah malam sahabatnya ini sekalipun sudah tidur, mungkin sudah enak-enak di tempat tidur, tetapi dia tahu bahwa sahabatnya ini tidak akan mungkin datang minta begitu tengah malam kalau memang tidak sangat butuh. Jadi kita bisa tahu, jangan bilang oh iya ini firman Tuhan bilang mintalah akan diberikan, carilah akan mendapat, ketuk maka pintu dibukakan. Lihat dulu konteksnya. Kalau ketuk-ketuk terus tengah malam yang seperti tadi, mungkin sekalipun mungkin cuma sekali seminggu, tapi tengah malam berikutnya orang nggak akan bukakan pintunya karena mengganggu saja nih orang. Sudah tahu orang istirahat, tetapi kalau memang butuh dan tidak mengganggu, satu kali ini saja mungkin baru kali itu dia lakukan, sehingga dia pun juga tidak, sikapnya yang tidak malu. Dia tidak malu karena memang butuh. Ada yang mau singgah ke rumahnya dan mungkin lapar di perjalanan, jadi dia butuh memberi makanan. Jadi ini firman yang bisa ngajar kita ya, minta. Jangan pakai firman ini minta terus sama orang akan jengkel juga kalau seperti itu. Minta kalau memang kita sudah berusaha sendiri dan kita tahu tepat waktunya ya. Tapi kalau diulang-ulang terus, pastilah orang tengah malam gak akan bukakan terus pintunya. Nah, ini yang Tuhan mau kasih tahu bahwa manusia pun pasti akan memberikan saat kita mau meminta, di saat betul-betul dibutuhkan. Apalagi Bapa pasti akan memberikan yang kita butuh. Tidak mungkin dia berikan ikan kalau memberikan ular kalau kita minta ikan, atau diberikan kalajengking kalau minta telur. Nah, ayat 13 ini yang kita bisa renungkan. Jadi jika kamu yang jahat, manusia ini ya masih banyak jahatnya, banyak salah, banyak dosa, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Ini kata Ia akan memberikan Roh Kudus. Kita sudah baca di pembacaan kitab yang lain bagaimana Tuhan Yesus setelah naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudusnya. Bapa mengirimkan Roh Kudus untuk menemani setiap waktu orang-orang yang rindu kepada dia, yang mau menerima dia. Nah, Bapa di surga akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus itu menemani kita 24 jam. Roh Kudus yang akan menolong kita saat kita butuh dikuatkan, saat kita butuh untuk dihibur, saat kita butuh semangat. Roh Kudus ada dalam kita. Saat kita menerima Yesus ya, kita sudah ingat. Saat kita terima Yesus, kita dibaptis. Dalam hal itu kita percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita dan itu diberikan kepada orang yang meminta kepada dia. Nah, saat Roh Kudus ada di dalam kita, dia yang ngajarin segala sesuatu, dia yang memberikan semangat baru saat kita sudah mau menyerah menghadapi perjuangan iman kita. Atau kita enggak
berat sekali untuk ngampunin orang. Roh Kudus yang akan beri kekuatan. Ampuni, aku yang memberikan engkau kemampuan untuk melakukan yang tidak bisa kau lakukan. Kalau kita sendiri yang melakukan memang gak bisa, kekuatan sendiri. Tetapi kalau kita terima Roh Kudus ada di dalam kita, kita percaya dia ada menolong kita, kita akan bisa mengampuni orang yang tidak bisa kita ampuni lagi. Ya, jadi bersyukur kita punya Roh Kudus, minta terus Roh Kudus di dalam kita untuk terus aktif. Kalau kita sudah terima, kita aktifkan terus Roh Kudus di dalamku, mampukan aku. Orang ini sangat menyakiti aku, tidak mudah untuk saya ampuni, tapi saya mau ikut perintahmu. Nah, Roh Kudus akan memampukan. Perikop yang berikut, Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ternyata setan bisa membisukan. Jadi macam-macam ini pekerjaan roh jahat ya, yang ada setan di dalam orang, bisa membuat bisu, bisa membuat marah, bisa banyak hal yang bisa dilakukan saat ada roh jahat di dalam diri seseorang. Nah, ketika setan itu keluar, jadi Yesus kan yang mengusir tadi setan yang membisukan, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Orang lihat kok bisu, betul-betul bisu ya, bukan sengaja tidak mau bicara. Jadi ada orang kan yang memang tidak bisa bicara, tetapi ada orang yang memang sengaja tidak mau bicara, itu tidak bisu. Dan Yesus sanggup untuk mengusir setan yang membisukan itu. Orang banyak menjadi heran, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kekerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, Yesus mengajar di sini bahwa dia mengusir setan itu dengan kuasa Allah, bukan seperti yang mereka pikirkan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yesus diberi kuasa, dipercaya oleh Bapanya untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati. Dan di sini di ayat 20 dikatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kita lihat tadi di ayat 2 waktu Yesus mengajar muridnya untuk berdoa, dikatakan datanglah kerajaanmu. Ternyata di ayat 20 dikonfirmasi, kerajaan Allah datang saat kuasa Allah dipakai untuk mengusir setan yang ada di dalam diri orang yang dibisukan oleh setan itu. Kuasa Allah dipakai untuk mengusir kemarahan. Kuasa Allah saat kita bisa menekan bara api yang membara di dalam hati. Ingat pembacaan Hosea kemarin, di dalam hati yang membara-bara, saat kita pakai kuasa Allah yang di dalam kita, Roh Kudus menolong kita untuk mematikan api kemarahan di dalam kita, itu karena kuasanya melalui Roh Kudus, maka ternyata saat itulah kerajaan Allah sudah datang kepada kita. Jadi jangan kita pikir kerajaan Allah datang ya ada bangunan istana yang megah-megah seperti itu baru namanya kerajaan Allah datang. Tetapi saat dengan kuasa Allah kita bisa hidup
menghidupi kehidupan yang sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Kita sanggup matikan emosi-emosi dalam diri kita. Kita sanggup untuk sabar menghadapi orang yang susah sekali kita hadapi. Nah, di sana ternyata kerajaan Allah sudah datang kepada kita. Kerajaan Allah tidak jauh-jauh dari kita. Saat kita mau untuk menghidupi firman-Nya, mau pakai kuasanya yang ada di dalam kita melalui Roh Kudus, kita bisa lihat, saya bisa mendamaikan hatiku di saat hatiku berkecamuk, tidak bisa sekali damai, tetapi kuasa Roh Kudus memampukan. Di sana kita sudah bisa melihat ada kerajaan Allah datang dan kita rasakan dalam hidup kita. Perikop berikut, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Ini bagaimana roh jahat kalau sudah diusir keluar dari manusia. Tadi Yesus usir seorang, mengusir setan dari seseorang, setan itu membisukan. Nah, saat diusir ternyata ini ayat 24 ya, apabila roh jahat keluar dari manusia. Keluarnya bagaimana? Seperti ini ya, diusir, didoakan dan keluar, tetapi roh jahatnya itu mengembara. Dia cari tempat lagi yang bisa ditempati, rumah yang baru. Nah, rumah barunya siapa? Manusia lagi kan? Karena ini roh jahat keluar dari manusia. Dia cari tempat perhentian yang baru, manusia yang lain, tetapi kalau yang dicarinya kemana-mana itu ada Roh Kudus di dalamnya, ya nggak bisa lah masuk itu setan kalau ada Roh Kudus yang menghuni rumah yaitu manusia itu. Tetapi di sini kalau dia ke sana kemari tidak cari tempat, dia tidak dapat. Dia berkata ya, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan." Ternyata dia bisa balik lagi. Dia lihat, dia kembali, wah sudah dibersihkan ini rumah, sudah tersapu bersih menurut si roh jahat ini. Ini saya dengar dari hamba Tuhan yang lain, hamba Tuhannya yang menjelaskan di situ, mentor kami yang membagikan bahwa rumah itu didapati bersih, tersapu dan teratur versi roh jahatnya ini. Versi roh jahat bersih, tersapu karena tidak ada Roh Kudus yang mengisi. Jadi kita perlu saat roh jahat keluar, Roh Kudus yang terus kita aktifkan di dalam diri kita, supaya saat si roh jahat mau berpikir untuk kembali dari rumah yang sudah ditinggalkan, dia tidak akan bisa masuk lagi. Karena bersih dan tersapu rapi menurut roh jahat saat kosong di dalam, tidak ada Roh Kudus yang mengisi hati kita. Jadi dia akan keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk lagi berdiam di situ. Tapi kalau kita ada Roh Kudus di dalam, dari luar dilihat oleh roh jahat itu, wah berantakan, dia nggak mau masuk. Karena tidak seperti lagi dengan caranya, tidak seperti kesukaannya lagi roh jahat. Karena Roh Kudus di dalam kita itu teratur. Keteraturan Roh Kudus tidak sama dengan keteraturan dan kerapian dari roh jahat. Roh Kudus memberi kita hati yang sabar, memberi kita hati yang tidak mau membalas. Roh Kudus memberikan hati yang bisa mengendalikan saat kita mau marah, mau jengkel, menenangkan hati kita. Nah, kalau roh jahat itu maksa kita, malah ayo lawan, balas semua yang sudah dilakukan sama kamu. Dikompor-komporin lah kita, makin kipas-kipas itu api di dalam hati. Nah, saat ada Roh Kudus di dalam yang menenangkan, roh jahat tidak akan bisa masuk lagi, apalagi mau bawa 7 roh yang lain. Jadi Roh Kudus kita aktifkan terus dalam hati kita, minta untuk terus menolong kita, membuat kita sabar saat ada ujian yang membuat kesabaran kita bisa habis.
Roh Kudus saat kita minta tolong, dia pasti tolong kita. Saat kelihatannya tidak ada harapan lagi, kita sepertinya mau menyerah dengan keadaan hidup, Roh Kudus bangkitkan lagi semangat, ayo bangkit lagi. Tak berkesudahan kasih Tuhan, selalu baru rahmatnya setiap pagi. Kita semangat lagi hadapi hidup yang kadang mau nyerah ya, menghadapi semua ujian-ujian kehidupan yang ada. Berikut, siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana manusia melihat ya, ini seorang perempuan, dia bayangkan dirinya, wih beruntung sekali ini mama yang telah mengandung Yesus, yang sudah membesarkan dia, di mana juga telah menyusui dia sangat berbahagia. Itu pandangan manusia. Wah, bersyukur kan kalau kita lihat anak yang berhasil, anak yang berhikmat seperti itu, akan senang untuk melihat, dan dikatakan itu versi manusia ya, berbahagia. Versi manusianya berbahagia, tetapi versi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus berkata di sini bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi versi Tuhan Yesus di sini untuk yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di versi yang lain dituliskan di versi bahasa Perancis, dan yang menaatinya, yang mendengarkan firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan itu. Jadi bukan kepada cuma satu orang wanita yang karena mengandung anak seperti Yesus yang dikatakan berbahagia, tetapi mereka siapa saja yang mendengarkan firman Allah dan mentaatinya, menghidupinya. Jadi memeliharanya di sini dalam arti mempraktekkan dan menghidupi firman Tuhan. Nah, salah satu contoh yang kita baca hari ini ya mengampuni. Saat kita dengar firman Tuhan untuk mengampuni, kita mengampuni orang yang bersalah. Itulah yang dikatakan orang berbahagia. Berikut tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Jadi Yunus diberi tanda dulu untuk orang-orang Niniwe, dan di angkatan waktu Yesus saat itu adalah Anak Manusia yang akan menjadi tandanya. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat dari Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Maksudnya Tuhan Yesus itu lebih daripada Salomo. Nah, sedang ratu dari selatan itu jauh-jauh datang untuk mendengarkan dan belajar hikmat Salomo. Nah, ini mereka sudah ada di depannya Yesus yang jauh lebih berhikmat daripada Salomo, tetapi kalau mereka tidak mau belajar dan mendengarkan. Ayat 32, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Maksud Tuhan Yesus di sini bahwa sedang orang Niniwe waktu Yunus datang sampaikan untuk bertobat supaya mereka tidak dihukum, dihancurkan, mereka bertobat. Kalau kita ingat orang Niniwe sampai kambing dombanya berpuasa. Nah, ini Yesus bilang sudah dikasih tahu, Yesus langsung yang berbicara di situ, tetapi mereka tidak mau untuk mendengarkan dan tidak mau bertobat. Dan di sini Yesus bilang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus, lebih daripada Salomo. Yesus mau menyatakan
Yunus pun didengar oleh orang Niniwe, Salomo dicari dari ujung bumi, Ratu Selatan datang, tetapi ini orang-orang yang sudah ada di dekat Yesus sendiri pun kok mereka tidak mau dengar apa yang Yesus ajarkan. Perikop berikut, pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Mata sangat penting di dalam tubuh, karena dari mata kita melihat, untuk kita pikir tentang orang, untuk kita mau melihat yang baik atau melihat yang jelek, itu dimulai dari mata saat kita melihat. Nah, saat mata kita baik melihat kebaikan orang, melihat apa yang kita bisa puji pada seseorang, itu akan membuat terang seluruh tubuh kita. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Kalau sudah lihat orang, baru lihat orang, lihat kejelekannya, lihat apa yang bisa digosipkan, apa yang bisa dikritik. Nah, itu gelaplah tubuh kita melihat orang itu. Atau melihat situasi, mata kita melihat situasi, ya hidup saya begini, menderita, sakit, atau tidak ada pekerjaan, atau semua yang dilihat itu gelap, ya gelaplah seluruh tubuh. Tetapi saat kita pakai mata kita melihat, ya keadaan begini, ada sakit mungkin, tetapi puji Tuhan, ada yang disyukuri. Saya sakit tapi puji Tuhan, Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk masih bisa pakai tangan saya untuk bergerak, masih bisa pakai mulut saya berbicara, masih ada makanan yang saya bisa makan, masih ada keluarga saya yang mengurus saya. Itu cara melihat mata dengan baik. Menjadi pelita, bersyukur, tubuh kita nggak akan gelap, tubuh kita akan terang karena kita melihat yang baik, yang lain daripada fokus hanya melihat yang tidak baik dalam hidup kita. Nah, bersyukur itu menjadikan mata kita terang dan akan menjadi terang tubuh kita. Ayat 35, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi pakai mata kita untuk melihat yang baik, mensyukuri yang baik dalam hidup kita. Sekalipun kita lihat, sekalipun banyak yang kelihatannya gelap, kalau ada satu bagian yang kita bisa lihat sebagai terang, kita syukuri. Yang lain-lain itu akan gelap, itu akan tersingkirkan. Semua yang berat-berat yang ada akan tersingkirkan kalau kita pakai mata kita melihat dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, sekalipun aku lewati ini, ada proses begini, masih banyak yang aku bisa syukuri. Masih ada Tuhan masih kasih saya nafas hidup, saya masih bisa duduk dengan baik. Ada orang kasihan sudah nggak bisa gerak, cuman di tempat tidur, harus ke rumah sakit, bayar banyak, tidak bisa bernafas, perlu oksigen banyak sekali. Nah, sekalipun yang sudah seperti itu masih bisa dapatkan yang bisa disyukuri. Saat kita mau untuk mencari hal yang baik, jadikan mata kita terang, mata hati kita akan menerangi seluruh tubuh kita supaya kegelapan-kegelapan yang ada bisa diusir. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ayat 37. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Ini dapat undangan makan nih Tuhan Yesus, dan yang undang adalah seorang Farisi. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Yesus menyambut undangan itu dan duduk makan. Ayat 38, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah,
dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ini satu orang Farisi yang melihat Yesus makan. Waktu dia undang ke rumahnya, Yesus tidak cuci tangan sebelum makan, dan dia heran ya melihat itu, dan mungkin bertanya kepada Tuhan Yesus ya, kok Tuhan Yesus gak cuci tangan? Nah, Tuhan Yesus jawab di ayat 39, kamu orang-orang Farisi. Jadi satu orang tanya, tapi Yesus menjawab untuk semua orang Farisi yang lain. Kamu orang-orang Farisi, kamu bersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Dipoles-poles yang di luar baik-baik, tetapi di dalamnya banyak kerampasan dan kejahatan. Orang biasa bilang ya baik-baik di depan, tetapi ternyata di belakang menceritakan yang tidak baik. Nah, ini Yesus tunjuk langsung kepada orang Farisi. Dan Tuhan Yesus ini diundang di rumah orang Farisi ini untuk makan, tapi Tuhan Yesus nggak bilang iya saya harus kompromi. Tuhan Yesus tidak kompromi dalam hal ini untuk mengajarkan kebaikan kepada orang-orang Farisi. Bahkan dikatakan di ayat 40, hai orang-orang bodoh. Dikatakan orang bodoh. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus melihat bahwa mereka hanya membersihkan bagian luar, tetapi bagian dalam yang penuh rampasan dan kejahatan. Kita perlu bersihkan bagian dalam dan bagian luar dari diri kita. Jangan cuma yang tampak luarnya saja yang baik, tetapi di dalamnya tidak baik. Ayat 42, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Ini Tuhan mencela dan mengecam orang-orang Farisi di situ tentang persepuluhan yang dibayar tapi mengabaikan keadilan. Tuhan mau supaya dilakukan yang satu dan jangan diabaikan yang lain. Jangan sudah puas, iya saya sudah berikan persembahan, tetapi yang lain tidak dikerjakan. Masih tetap mungkin pergi berjudi untuk memberikan persembahan, atau dari korupsi memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengecam dengan kata celaka. Celaka ternyata dikatakan orang yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat. Jadi jangan suka lalu cari tempat terdepan supaya orang puji-puji, supaya dihormati. Nah, kalau mungkin duduk di depan karena lebih gampang, jangan sampai nanti malah tidak berani duduk di depan ya. Jadi hati kita yang Tuhan lihat, apakah kita sengaja mau cari tempat terdepan di rumah ibadat supaya dipuji dan dihargai, merasa tidak dianggap kalau di belakang. Nah, ini hati kita yang tahu sendiri, kita mau cari tempat terdepan. Dan ini Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi itu mereka memang sengaja duduk di tempat terdepan di rumah ibadat supaya dipuji sebagai penghargaan dan supaya menerima kehormatan di pasar. Nah, ayat 44, celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ayat 45, seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Jadi tadi yang ditunjuk Tuhan Yesus itu disebut orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Nah, yang makan di sana ternyata kan diundang juga ada ahli Taurat. Nah, mereka nggak dengar namanya disebut Yesus ya, hanya orang Farisi. Tapi ini ayat 45, seorang dari ahli-ahli Taurat yang ada di situ menjawab Yesus juga dan berkata, Guru, dengan demikian engkau menghina kami juga. Dia melihat bahwa dia dihina juga, mereka dihina juga oleh Yesus dengan perkataan-perkataannya. Nah, ayat 46 kita lihat jawaban Yesus. Tetapi ia menjawab, ia di sini adalah Tuhan Yesus, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan
satu jari pun. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Jadi Tuhan juga mengecam, Tuhan Yesus langsung mengecam juga ahli-ahli Taurat yang memberikan beban kepada masyarakat, kepada umat, tetapi mereka sendiri tidak mau lakukan. Jadi kadang memberikan tugas-tugas tetapi mereka sendiri tidak bikin apa-apa, cuma duduk-duduk, taunya perintah-perintah saja. Nah, padahal yang Tuhan Yesus ajar kita yang lakukan dulu sebagai hamba dan nanti orang lain bisa ngikutin. Nah, ahli Taurat tidak begitu. Mereka letakkan beban untuk orang lain pikul, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuh beban itu. Bahkan Yesus bilang dengan satu jari pun. Nah, ini bagian yang ke-47. Dikatakan juga celakalah kamu, ini ditujukan ke ahli Taurat lagi. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi. Mereka bangunkan makam nabi-nabi yang dibunuh oleh nenek moyangnya. Nah, Yesus bilang dengan demikian, dengan cara membangun makam nabi-nabi itu, ternyata Yesus katakan kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Jadi ada aksi-aksi yang kita bisa lakukan yang ternyata di situ mengkonfirmasi, membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman itu. Yang berikut kita lanjut. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Amin. Jadi kita lihat bagaimana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak senang dengan Yesus yang mengajarkan mereka dengan fakta yang ada. Kalau mereka rendah hati mau menerima, ya Tuhan Yesus ngajar kebenaran ini dan rendah hati berbalik, pastinya mereka tidak akan berusaha untuk menangkap Yesus. Mereka tidak berusaha memancing Yesus dengan rupa-rupa soal, persoalan-persoalan atau pertanyaan. Tetapi di sini kita lihat bagaimana mereka mengeraskan hati. Mereka tidak mau diajari, mereka tidak mau mendapat nasihat dan pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan di sini bagaimana mereka malah terus berusaha untuk menangkap Yesus, mencari-cari apa yang bisa dipakai untuk mempersalahkan Yesus. Nah, pelajarannya untuk kita bagaimana supaya saat Tuhan Yesus mengajari kita hari ini yang mendengar firman Tuhan, kita belajar, kita perbaiki kelakuan, kita dituntun untuk hidup dengan benar, kita yang akan menikmati nantinya. Tetapi saat kita mengeraskan hati, kita tidak mau rendah hati untuk mendengar teguran-teguran melalui firman, Roh Kudus ngingetin kita atau orang lain yang Tuhan kirim menasehati kita, nah kita yang akan menanggung sendiri akibatnya. Saya tutup firman Tuhan hari ini dari Amsal 13 ayat yang ke-13. Kita bisa baca di sini. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, bagaimana ahli-ahli Taurat
orang-orang Farisi kalau meremehkan firman Tuhan Yesus sudah bagikan tetapi mereka tidak mau dengar, itu dikatakan akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mari kita tidak meremehkan firman yang kita baca dan dengarkan. Kita mau taat kepada perintah yang Tuhan ajarkan melalui firman-firman-Nya. Dari hari ke hari kita belajar untuk mentaati setiap perintah baru yang kita dengar. Bukan taat cuma satu, tetapi mengabaikan yang lain. Mentaati segala perintahnya. Itu adalah bentuk kasih kepada Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.